Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa ulumihi fid dunya amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta al-Qur'an, musliman juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu buah hadis Rasulullah SAW yang dimana beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya satu di antara yang menyebabkan manusia menjadi selamat itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keimanan itu diibaratkan sebagai perdagangan yang tidak pernah merugi, tidak pernah sama sekali buntung atau gulung tikar. Kalau kita berdagang baju boleh jadi kita rugi, dagang makanan boleh jadi kita rugi. Tapi ada satu perdagangan di mana perdagangan tersebut tidak pernah melaksanakan kerugian, tidak pernah adanya kerugian. Apa itu? Kata Rasulullah SAW dalam Al-Quran ini, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu saya kasih tahu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu di dunia maupun di akhirat? Dan perdagangan ini kalau dibeli sama Allah, dagangan kamu kalau dibeli sama Allah itu maka akan dibayar mahal. Apa kata sahabat, mana apa ya Rasulullah, saya pengen banget tuh pengen tahu. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Jadi beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Makna iman ini apa sebenarnya? Iman itu adalah tasdik, mempercayai atau berikrar dalam hati. Tasdiqun bil qalbi, hatinya ngomong, membenarkan. Lalu wa iqrarun bil lisan, lidahnya ngomong, hatinya membenarkan, lidahnya ngomong. Dibuktikan dengan ngomongnya bagaimana? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak cukup hatinya membenarkan, tidak cukup lidahnya berbicara. Al-khidmatu bil arkan, badannya dipakai buat ibadah. Jadi kalau ada orang ibadah terus, sholat terus, tapi nggak ucap syahadat, ya bukan Islam. Ada orang ucap syahadat, hatinya percaya, tapi nggak beribadah, bukan Islam juga. Karena Islam itu satu kesatuan, 3/3. Sepertiga pertama milik hati, itu kepercayaan, keimanan. Sepertiga kedua adalah milik mulut, ucapan syahadat. Sepertiga ketiga itu adalah perbuatan, ibadah. Jadi satu sama lainnya sangat penting. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun tensinya. Ingat-ingat ya Pak, kata Rasulullah SAW, iman itu naik turun. Jadi gak ada manusia itu imannya naik terus. Ada, apalagi kok magus. Saya mau naik terus, Ustaz, naik mana? Kadang-kadang turun, kapan turunnya? Kalau pegang tegeran. Kalau pegang tegeran turun apa naik? Turun. Yang naik bukan iman tapi ibadah. Jadi iman itu kata Rasulullah yazid wa yanqusu, naik dan turun. Ini sabda Rasulullah. Yazidu bil ta'ati, naik karena kita taat, wa yanqusu bil ma'asi, dan kurang karena bikin perbuatan dosa. Jadi kalau kita pengennya sholat aja, pengennya ngaji aja, pengennya zikir aja, pengennya baca Quran aja, itu tanda bahwasanya iman kita lagi naik. Bahkan kalau lagi naik-naiknya iman, napasnya selalu subur, empat tuh. Saking apa? Saking topnya tuh iman tuh. Nah, itu udah syariat, mau bagaimana lagi? Udah naik itu. Maka energi positif yang naik begitu jangan disia-siakan Pak. Kalau memang sholat cuma segitu cara
sholat sunat, ntar habis duha 12 rakaat. Ngomong lagi, kurang Ustaz, kata Umar Rusli, kurang. 12 rakaat kurang. Tambahin qobliyah ba'diyah, masih kurang. Qobliyah ba'diyah itu 24 rakaat. Semua satu malam, masih kurang. Tambahin tahajud, minimal 12 rakaat, kurang. Qobliyahnya apa namanya? Sholat taubatnya bainal maghribatain, antara maghrib dan isya, tambah 4 rakaat. Kurang. Tambah lagi sholat tasbih 4 rakaat, kurang. Tambah lagi sholat witir 11 rakaat, kurang. Masya Allah, ini imannya naik, maka harus dibina terus. Jadi kalau lagi naik, segera bahasanya hidayah. Kalau lagi naik hidayah, kalau lagi ada turun, lagi naik imannya, segera ibadah, jangan nunggu ntar. Kalau ada kesempatan, segera ibadah, jangan nunggu nanti. Ini ada kesempatan lagi, ada kesempatan nih, ntar aja dah. Kalau udah pensiun, ya ini mah udah tanda bahwasanya keimanan kita masih merosot. Wayang musuh bil ma'asi, dan turun iman kita itu dengan berbuat salah, berbuat dosa. Kalau lagi bikin dosa terus, lagi bikin maksiat terus, lagi bikin kesalahan, kealfaan terus sama Allah SWT, itu namanya iman kita lagi merosot, lagi turun. Maka segera di-charger. Bapak kan punya handphone ya? Bapak kan pada punya handphone sehari berapa kali di-charger? Sekali, ini gitu ya. Kalau dia pakai semuanya, YouTube lah, game lah kan gitu. Game itu kan habisin baterai itu ya. Kok enggak sih ponakan saya kalau nyambil setiap saat itu kayaknya. Jadi hampir setiap jam tuh. Apa namanya? Setiap saat itu. Bentar-bentar lihat ngecas loh. Bentar lagi ngecas, pantesan bayar listrik mahal juga. Itu saya nggak ngerti itu kenapa itu. Apa itu kenapa? Jadi apa namanya? Kalau punya handphone saja dicas, punya hati juga harus dicas. Seminggu nggak dicas, meletot. Maunya bikin dosa terus. Maka minimal sehari sekali. Kalau handphone sehari sekali, maka ngaji juga minimal sehari sekali. Kita seminggu lah seminggu sekali. Berarti udah mati itu kemarin tuh handphonenya. Udah mati. Itu sebenarnya ngaji itu jangan seminggu sekali, Pak. Setiap hari. Makanya kalau imannya tebal itu karena ngajinya setiap saat, setiap hari, imannya seminggu sekali. Tapi seminggu saya ada ngaji. Timbang ada orang yang sebulan agak ngaji, 2 bulan agak ngaji, 3 bulan. Bahkan maaf ada qaul, saya belum tahu firman apa namanya sabda Rasulullah, apa sahabat atau belum saya cek. Jadi kalau ada orang dalam 1 minggu itu hatinya tidak pernah pengajian, maka sudah diinggapi sifat munafik. Berbahaya banget. Jadi kalau 1 minggu aja sekali kita agak ngaji, maka hati kita itu sudah ada diinggapi rasa sifat munafik. Wah, bahaya ini. Tapi ini kayaknya bukan sabda Rasulullah, bukan juga sahabat, akan tetapi ulama. Pendapat ulama. Tapi kalau ulamanya kompeten, kapabilitasnya bisa diakui, kan kredibilitasnya bisa diakui, saya kira perlu diambil. Ya wajar ya Pak. Orang handphone saja dicas, kan gitu ya. Motor saja, mobil saja yang listrik dicas. Masa hati yang koneknya langsung kepada Allah nggak dicas? Chargernya kepada pengajian, biar koneknya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka imannya manusia itu warna-warna, macam-macam. Ada imannya yazidu wala yanqusu, naik terus, nggak pernah turun. Wah, ada ternyata ini iman seseorang yang naik terus, tapi nggak pernah turun. Siapa? Hum imanul anbiya wal mursalin, itu imannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul imannya naik terus, nggak pernah turun. Makanya ada nabi namanya Zakaria, Nabi Zakaria. Mungkin kalau sekarang dipanggilnya Bang Jack kali ini. Nabinya namanya Zakaria. Beliau diutus kepada Bani Israil, Yahudi.
musuhnya itu orang-orang Goliat. Orang Goliat itu orang apa ya? Nggak tahu lah saya itu. Hanya Goliat itu kalau disebut itu Goliat. Jadi orang-orang yang Persia itu, orang tentara Rom dan Persia. Satu waktu diudak-udak. Nanti udah-udah kita dikejar-kejar. Saya bahasanya jelek apa sih udah-udah gitu. Dikejar-kejar gitu sama tentara orang-orang Persia. Beliau punya mukjizat, bisa ngebelah sesuatu masuk ke dalamnya. Ada pohon gede dibelah, seret masuk. Ternyata di antara tentara Persia itu ada syaitan, ada iblis nyaru. Ngomongin, wah kita kehilangan jejak nih. Katanya, gue kehilangan jejak. Zakat itu dalam pohon. Kan gitu. Kata yang lain, mana mungkin manusia bisa masuk dalam pohon? Dia punya kemampuan bisa masuk dalam pohon. Kalau nggak percaya ambil gergaji. Ambil gergaji. Pohon dari atas dibelah. Itu gergaji kena kepala. Wajar nggak kalau ngomong aw? Wajar nggak kalau ngomong aduh? Gergaji kena kepalanya Pak Teguh. Ngomong aduh wajar apa enggak? Masih. Saya ketiban piring aja, jempol saya cantang sampai nangisnya kena apa? Beberapa bulan yang lalu kaki saya ngadu jempol, ngadu sama standar motor. Itu rata-rata kena pasti. Mantap lagi di operasi kecil. Kan itu dicabut tuh kukunya, nggak nangis saya. Alhamdulillah nggak nangis. Cuma barang tuh sama teriak-teriak. Nangis enggak? Cuma teriak-teriak doang. Sakitnya luar biasa. Gergaji kena kepala. Sakit apa enggak? Ngomong aduh dengan Zakaria. Aduh. Kata Allah turun mulai Jibril bilang sama Zakaria. Sekali lagi ngomong aduh, malah dibelah dia, saya cabut kedudukannya Nabi, saya cabut. Kamu boleh ngomong aduh. Tuh bayangin, Kang Agus kalau digergaji kepalanya ngomong apa? Bangsat, saya tanya di atas itu. Sakitnya luar biasa. Ngomong aduh. Kata Nabi mereka Jibril, Zakaria. Sekali lagi ngomong aduh kata Allah, malah dibilang dia derajat Nabi kamu dicabut semua. Pas digergaji, alhamdulillah. Coba ada orang digergaji pakai alhamdulillah. Imannya naik, semakin bergergaji naik. Mati, bukan kalau mati kalau mau bergergaji itu dalam gua. Tapi iman yang mempertahankan keimanan sangat luar biasa. Lalu Nabi bilang disiksa sama Umayyah, tuannya namanya Umayyah, dijemur di padang pasir yang padang pasir dijemur di apa kalau kata kita dibegini apa namanya? Dilentangin, diikat kaki kanannya, kaki kirinya, tangan kanannya, tangan kirinya diikat semuanya. Bilang, udah saya kasih air. Kamu mau menyembah Allah apa enggak? Kata kata Bilal bin Rabah, ahadun ahad. Hanya Allah yang Maha Esa. Timpahin batu. Batu gede ini bukan batu split. Batunya gede. Timbal. Ayo, masih mau menyembah Allah Tuhannya Muhammad? Ahadun. Masya Allah. Imannya naik terus. Makanya kalau orang punya iman itu harus diuji. Kalau diuji naik. Bapak diuji kemiskinan, menyebut nama Allah terus apa enggak? Pusing mau ngapain lagi ya Allah? Bentar-bentar dah, ya Allah itu dari kita minta tolong sama Allah. Iman lagi naik tuh. Masuk ke masjid, mohon maaf Pak, masjid musola kadang-kadang tempat pelarian. Kenapa kontrakan belum bayar? Anak belum bayar sekolah, susah anak ini nggak ada kerjaan, kan gitu. Bener apa enggak? Udah ngaku aja ngaku. Tapi masih mendingan connect sama Allah. Ya. Jadi kalau kita diujinya sama kenikmatan, diujinya lebih rezeki, kadang-kadang kalah, kadang-kadang lupa. Tapi kalau diuji kesusahan, makin dekat sama Allah, imannya naik. Bila begitu, biasa ini Yazid wala yang kusuk, naik terus imannya para nabi, imannya para sholihin, imannya para aulia naik semua. Wala yang kusuk nggak pernah berkurang, makin diintimidasi, makin diembargo, makin naik. Kalau kita Pak,
Kalau disusahin sama orang gitu, kita naik apa turun? Ayo coba, kamu mau nggak sholat? Ini kita contoh aja, contoh. Bagus sih, mau jamaah, jamaahnya dinaik. Pak mau jamaah maghrib sekalian sholat Selasa mau ngaji, Ustaz suami siap. Udah mau jalan, tiba-tiba ada temennya setengah 6. Kemana Gus? Mau ngaji, mau jamaah, dan ngaji. Ngapain ngaji kan gitu? Ini ada tegeran baru. Udah gua doain. Wah, mau ngaji. Imannya masih naik. Mau ngaji bentar aja dah habis ngaji. Nggak bisa, waktunya sekarang. Gua bayarin. Kalau misalnya strike nanti dapat duit sekian 1 juta. Kira-kira ngaji apa mancing? Ngaji. Lah. Ngaji apa mancing? Jujur atau enggak itu jawabannya itu ngaji? Ya jujur orang nggak ada yang nawarin. Kalau ada yang nawarin lo pasti. Kalau dalam posisi nggak diterima ditolak, berarti imannya naik. Lagi top itu, lagi top speed. Tetap tar dulu, ngaji dulu habis maghrib nanti isya baru kita mati. Gak apa-apa, sampai pagi dulu nggak apa-apa. Tapi ngaji dulu. Nah ini namanya imannya lagi naik. Itu kalau lagi naik begitu jangan disia-siain Pak. Segera menunggu, segera sholat. Badiru bi'al a'mal sholihat. Bersegera dengan amal-amal soleh. Jangan sampai nggak ada amal soleh yang dilakukan, kan gitu ya. Ini harus dipahami. Jadi iman itu. Ada iman yang kedua. La yazidu wa la yanqusu. Naik kagak, turun kagak. Stabil. Enggak naik, enggak turun. Imannya kalau dia dikasih sama Allah 70 aja. Enggak naik 80, enggak naik enggak turun sampai 60. 70 aja. La yazidu wa la yanqusu. Kagak naik, kagak turun, stabil. Tensinya stabil. Siapa ini? Imanul malaikah. Imannya para malaikat. Iman malaikat itu enggak pernah turun, enggak pernah naik. Segitu-gitu aja. Contohnya bagaimana contohnya? Sekarang ada malaikat namanya malaikat Jibril, ya. Dia itu aminul wahyi, menyampaikan wahyu. Sampaikan wahyu sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu nggak punya rasa, daya dan cipta, sehingga nggak pernah berpikir imannya segitu aja. Maka ketika diperintahkan oleh Allah SWT, Jibril sampaikan ayat ini nggak pernah dikorupsi. Atau dilihat ayatnya bagus nih, gua simpen dah. Kan itu enggak pernah yang namanya malaikat Jibril itu tidak menyampaikan wahyu. Israel begitu. Kalau kata Allah cabut. Dia bilang, ya Rob, ini jangan dicabut dulu. Emang kenapa? Lagi ngaji. Biarin cabut lagi di pengajian. Ya Rob, ini orang masih kecil. Enggak ada malaikat Israel itu la ya'sun ama Allah. Tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Jadi malaikat Jibril itu, malaikat Israel itu kalau disuruh diperintahkan seperti itu. Malaikat Israfil kan gitu, dia diperintahkan pendiam sangkakan. Nggak ada sekarang ini lagi ngobek, jual pertalite, jual pertamina, nggak ada kan? Dia tetap lagi nunggu kapan diperintah sama Allah SWT. Kalau kita kan enggak ya, Pak. Misalnya kita disuruh beli misalnya PKN kepada Bang Salim, ini ada duit 100.000, ya. Tolong beliin gorengan buat ngaji jalan ternyata bicara dari mulai Bang Rambo sampai ke rumah kagak ketemu tuh gorengan nggak ada. Kalau nanti nggak ada gorengan kan itu dia beli deh yang lain keripik sih ada yang kasih lah kan disuruhnya beli gorengan, kenapa beli keripik sih kok kagak ada gorengannya. Maka saya mikir daripada ada makanan, manusia punya karya cipta asa kan kayak gitu kan, jadi bisa nolak. Maka itu termasuk perkara bid'ah tuh. Jadi memodifikasi perintah. Disuruhnya beli gorengan, dapatnya itu namanya kreativitas itu bid'ah kan gitu ya. Kalau malaikat itu enggak, kalau disuruhnya disuruh sujud, disuruh rukuk, disuruh berdiri, nggak ada macam-macam. Kalau kita kan nggak nyambi, suruh ini ngambil ini dulu, suruh ini ngambil ini dulu.
kan kopi mereknya ABC ya. Iya, kasih 100.000 tuh, ABC 3 biji lah kan untuk kamu terus. Dan dia pas datang ada yang macam-macam, ada kue ini, ada kue itu, ada gini-gini, kue itu. Tadi tahu ya, belinya cuma 3 biji, kita 100.000, kita beliin aja semuanya tuh. Istri itu kreatif. Kreatif itu dalam bahasa agama namanya bid'ah. Paham ya? Bid'ah itu namanya kreatif. Nah, mereka tuh enggak, makanya iman standar. La yazidu wa la yanqusu. Ada yang imannya yazidu wa yanqusu, kadang naik, kadang turun. Imannya siapa? Imanun nas. Imannya manusia kayak kita. Kadang naik, kadang turun, kadang jatuh, kadang naik, kadang gitu. Kadang setengah naik, kadang setengah turun kan gitu. Seminggu naik, seminggu turun. Seminggu naik, sebulan turun kan gitu. Bahkan ada yang naiknya setahun sekali. Kapan? Kalau lagi puasa. Masuk bulan Ramadan kayak orang bener, kayak kiai, kayak ustad, kan gitu. Kayak kiai, kayak ustad, pakai sorban. Ustad aja ada itu. Sorbannya sampai nyengser. Itu sorban banyak amat kayak Batman, nyengser. Masuk Ramadan, ustad Quran dibaca tiap hari khatam. Ditanya udah datang berapa kali? Baru 10 hari. Udah 3 hari. Alhamdulillah. Ustadnya belum. Kayak begitu. Lepas bulan Ramadan, bulan Syawal, setan lagi mancing tiap hari. Tunggu habis. Baru subuh lagi. Belum galang tamaknya. Kemarin saya main galang tamak. Ustaz nih. Kalau mau doa mancing dapat rumah. Boleh. Tapi bagi dua antar. Tapi kalau bawa rumah jangan lenggang. Kalau saya Samsung. Siap. Jangan lenggang, masuk rumah Ustaz lenggang. Enggak malu Pak. Gitu Bang ya. Iman manusia naik tuh. Banyak naiknya atau banyak turunnya? Turunnya. Mohon maaf, satu komplek Kodam. Emang laki-laki itu segini. Pernah satu komplek Kodam nih. Samping kanan kiri, laki-laki juga segini. Lebih. Berarti yang lagi naik imannya cuma segini. Bahkan kalau di akhir bulan itu biasanya cuma 12-15 orang itu kayak ngaji saya dulu. Oh, akhir bulan. Kalau awal bulan datang rata-rata banyak. Ada bagus. Jangan gitu ya. Awal bulan. Mungkin karena lagi tenang itu pikirannya. Nah, mancing iman dulu. Beda loh sholatnya orang punya duit sama nggak punya duit. Beda. Kalau lagi punya duit, Allah tenang. Mau beli apa juga gampang besok. Tapi kalau lagi nggak punya duit, kusut atau enggak? Belum lagi diomelin dulu. Mana kita tahu? Jangan-jangan dikasih ke orang ini ya, kan gitu. Dikasih ke istri muda ya. Wah, istri muda gitu. Masa gitu belum gajian kan gitu. Biasa begitu. Iman kita naik tuh. Ada iman yang usul wala yazid, turun terus, nggak pernah nambah, turun terus, nggak pernah naik. Ada siapa? Iman syayatin, iman setan. Setan itu makin hari makin lemah, nggak pernah naik. Makanya syaitan itu atau setan itu satu ya. Kalau syaitan itu jamak, rame-rame banyak setan. Setan itu asal kalimatnya shin, to, na, syatona. Apa namanya? Nanti kalau dikasih tahu, ditanya sama anak, setan itu apa sih? Satona. Jangan jadi dulu bapak saya setannya. Pak, setan itu Pak dibeset dalamnya ketan. Saya begitu ngomongnya. Sampai sekarang keingetan itu namanya setan. Lu puasa takut sama setan. Emang kenapa? Setan itu dibeset dalamnya ketan. Kita ambil pikiran tuh. Benar apa itu? Dibeset dalamnya setan. Gak benar itu ya ternyata orang tuanya. Syatona itu baru dan rahmat, yang jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu adanya di mana? Di pengajian. Rahmat Allah itu adanya di mana? Di masjid. Rahmat Allah itu adanya di mana? Di musola. Rahmat Allah itu adanya di mana? Di tempat-tempat zikir, tempat maulid, tempat surah wal mi'raj, tempat di mana didengungkan lafaz Allah. Itu namanya tempat-tempat rahmat. Kalau jauh dari tempat rahmat namanya syaitan.
Jadi makanya benar kata Al-Quran, minal jin natiwan. Jin itu ada kalanya memang jin, ada kalanya memang manusia. Kadang-kadang kan yang lebih berat kan kita kalau melawan manusia. Kalau melawan jin dalam bentuk ghaib itu gampang, dibaca Fatihah, dibaca anak sekolah, hilang. Kalau lawannya manusia dibaca bisa. Ya coba aja. Kayak tadi mau ngaji, ada orang nyamper mancing, duluan mana? Kita mau mancing nih, jam 6 disamper sama orang mancing, kira-kira duluan mancing apa duluan ngaji? Saya kayaknya agak percaya kalau duluan ngaji sebelumnya. Mancing dulu sholat di sono. Pak Lurah dicek ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu, nanti habis maghrib jam 6:15 akan dibagikan sembako bagi semua warga Cianjur yang datang. Di hari Selasa jam 6:15 maghrib. Bapak ngaji dulu atau ngambil sembako? Apa dulu? Nggak kebagian. Coba saya tanya, ngaji atau ngambil sembako? Oh salah, udah gaplok nih. Oh bohong. Kata Pak Lurah nggak bisa ngaji dulu karena jam 6:15 harus diambil. Kalau enggak 6:30 angus. Kira-kira bapak ngaji apa? Apa dulu? Kalau begitu bubatannya memang ngaji. Berat ini. Ada nggak orang yang ngomong, Abdullah misalkan, mohon maaf Pak Lurah, saya Selasa malam Rabu punya wazifah, punya kebiasaan, apa kebiasaan kamu ngaji? Jangan bagi-bagi di waktu itu. Kalau gitu Pak Abdullah nggak dapat, nggak apa-apa, yang penting saya dapat rahmat Allah. Ada nggak orang ngomong gitu? Ada. Ini kupingnya gitu. Kuping saya nih copotin kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Ngomong. Penting mana ngaji mas sembako? Ngaji keduanya sama. Enggak pernah. Sudahlah kalau ada ngaji aja, alhamdulillah. Jadi pentingan sembako ya Pak. Ngaji insyaallah. Oh, betul, luar biasa. Mata guru. Kan kalau maghrib sampai isya itu kan waktu bakar roti paling intens, paling banyak. Tapi dia pilih ngaji, lebih ngaji bersuka. Bisa nggak kayak begitu Pak? Insyaallah. Tapi warga terbuka. Santrinya teman-temannya jangan ngaji lu, gua aja ngaji. Bakarnya. Jadi duit dapat, ngaji dah. Makanya orang yang beruntung jadi orang kaya gitu Pak, jadi nggak susah. Itu imannya setan itu nggak pernah nambah, turun terus sampai hari kiamat. Makanya nanti beliau itu, setan itu, setan itu akan dimasukkan dalam neraka bersama orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Walaqad darokna li jahannam katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Nanti akan dicampakkan dari jenis manusia dan dari jenis jin, dari jenis manusia dan dari jenis jin ke dalam neraka jahanam. Karena mereka punya hati tapi enggak merasa, punya mata enggak melihat, punya telinga enggak mendengar, punya mulut enggak bisa berbicara. Maksudnya kebaikan baik, enggak bisa itu kita, enggak bisa memahami dan sebagainya. Hati-hati ya, kayak di iman ini harus kita pertahankan. Nah, sekarang kita tanya, mohon maaf, saya tanya sama bapak dulu, jawab semuanya ya. Bapak-bapak di sini beriman nggak pada Allah dan Rasulnya? Insyaallah. Yakin? Oke. Kita lihat nanti iman kita dari mana, tingkatan kita itu dari mana. Nanti lihat, ghurratun penting. Kata musannif, kata pengarang penting. Maratibul imani khamsatun. Tingkatan iman itu jumlahnya ada 5. Ulaha imanun taqlidun wa huwa al-jazmu qadirun 'ala dalil. Ya. Yang pertama itu disebut namanya tingkatannya iman orang taklid. Taklid itu apa? Iman seseorang yang kalau ditanya dalil kagak tahu. Artinya iman kita ini adalah iman warisan daripada orang tua. Ketika ditanya dalil nggak paham. Sekarang saya tanya nih, Pak, Bapak percaya kepada Allah? Jawab, percaya kepada Allah.
Dalilnya Allah itu ada itu apa Pak? Ada. Nakli dulu Al-Quran. Al-Quran dulu, hadis dulu, baru akli. Jangan adanya bumi. Ya adanya bumi. Naklinya Al-Qurannya mana? Yang nggak nyampe. Mana? Ada nggak Al-Quran yang bilang Allah itu wujud? Mana? Ada aja lu. Bener tadi? Mana dalilnya? Udah bilang aja kagak bisa Ustaz. Iya. Malu-malu amat sih. Tahu nggak imannya? Dalilnya tahu nggak? Berarti iman kita baru iman akhir. Baru dapat dari orang tua. Sadar apa nggak sadar? Suka nggak suka? Seneng nggak seneng? Kita imannya diwariskan kepada orang tua. Iman orang taklid itu kalau ditanya, lu percaya? Percaya. Dalilnya mana? Lo nggak usah kenal dalil. Pokoknya gua mah. Orang tua gua ngasih tahu begitu, beriman. Nah, itu baru pokok. Pokoknya berarti iman bapak iman taklid. Paham? Setuju nggak? Iya. Karena nggak belajar. Parah banget. Jangan lagi saya nanya Pak Taku, nanya Om Agus juga. Dalilnya dengan apa? Itu nanya taklid. Pak Haji, dalilnya Allah itu ada apa? Nah, belum tahu itu taklid. Berarti iman kita baru di tataran nomor pertama. Paling dasar ini. Ya, yang kayak begini lu pada masuk surga. Oh, mau masuk surga kayak begitu. Ya. Benar. Kata Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi, keimanannya orang taklid itu belum cukup untuk meloloskan kita ke dalam surga. Belum. Pak, mau masuk surga enggak? Imannya benerin. Sama aja kayak bapak ditanya, bapak mau pergi aja apa kagak? Mau. Ada upaya apa enggak? Upayanya apa? Misalkan upayanya. Nah, bunga 1.000 enggak gitu. Itu namanya ngayal. Bapak ngomong ditanya, Pak, bagus mau pergi haji Pak? Mau Pak Ustaz. Ada upaya apa? Saya setiap hari nyelenin walaupun cuma 2.000. Itu ada upaya meningkat. Bapak saya tanya sekarang, mau pergi aja apa kagak? Nah, bunga apa kagak? Kagak. Orang mimpi. Niat doang Ustaz. Niat doang. Lagunya apa yang orang jaga? Ya Allah, iman taklid itu ya. Maksudnya iman taklid itu kayak gitu. Itu tingkatan pertama. Nah, bapak datang ke pengajian udah ngaji dan lain sebagainya, maka nanjak imannya. Namanya imanu ilmin. Imannya dengan ilmu. Dia punya iman, tapi dasarnya infrastrukturnya itu ilmu. Sehingga orang-orang yang imannya punya ilmu itu ketika ditanya dalilnya mana, tahu dia menyebutkan. Maka orang-orang yang iman dibangun dari dasar ilmu, maka dia hafal aqaidul khamsin. Baru hafal doang tuh. Aqaidul khamsin, akidah nomor 5, akidah yang 50. Ayo coba sebutkan akidah 50 apa aja? Mohon maaf Pak, kalau 50 ini enggak hafal, enggak harus surga Pak. Surga aja ngaji. Pokoknya lawan surga aja. Ayo coba sebutin 50. Ya, tidak apa. Terus ke sono. Nih, ya Allah. Pak, dengerin dulu hadis yang 50 itu terbaginya bagaimana? Nih, Allah itu punya sifat wajib. Sifat wajibnya Allah berapa? 20. Kalau sifat wajib itu artinya apa? Yang harus ada pada Allah. Nggak boleh nggak ada, harus ada pada Allah 20. Kalau sifat wajibnya 20, maka sifat mustahilnya harus 20. Lawannya 20 lagi. Mustahil itu apa? Sifat yang tidak boleh ada dalam diri Allah, dalam zatnya Allah, bukan diri, dalam zatnya Allah. Wajib harus ada pada zat Allah, mustahil nggak boleh ada. Jadi kalau wajibnya 20, mustahilnya 20. 20 tambah 20 berapa? 40. Cerdas kita. Jaiz itu satu, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Boleh iya, boleh kagak.
boleh melakukan, boleh kagak melakukan. Itu namanya hak prerogatif Allah. Contoh, api umumnya panas. Boleh nggak Allah bilang api itu nggak panas? Boleh. Kapan terjadinya? Pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Api itu kan membakar. Semua yang dilewati api sejago merah habis. Tapi kenapa ketika api itu membara 40 hari lagi membakarnya Nabi Ibrahim? Kok Nabi Ibrahim nggak mati? Bahkan setelah habis tuh api, Nabi Ibrahim lagi merokok di samping. Ini seriusan ini, bukan bohongan. Orang yang pertama kali merokok itu Nabi Ibrahim. Ya, itu riwayat. Jadi ketika habis dibakar 40 hari ada kayu kecil nyangkut. Ini prakteknya ya. Nyangkut, api selesai seret, terus habis diambil oleh Nabi Ibrahim, keluar asap dari mulutnya. Nabi Ibrahim sigaret itu bahasa Arab. Kalau di kita namanya sigaret, retet. Paham kan? Baru paham tuh orang Nabi Ibrahim. Kemana aja Jadi kalau tanya siapa orang pertama yang merokok itu siapa? Tapi jangan saya merokok karena ikut Nabi Ibrahim. Oh, kurang aja. Cuma sekali itu aja maksud Nabi Ibrahim. Ini lo terus merokok. Saya itu dulu merokok dari sana. Kalau udah tahu nggak suka. Tapi kalau mau masih Samsung. Saya nggak terima. Mau apaan aja, retek, rebel, apa aja. Apalagi yang waktu saya nyot, paham ya? Paham nih. Jadi itu Nabi Ibrahim. Ada juga contoh gini. Kalau mau ada anak, maka harus ada ibu, ada bapak. Ibu bapak berkumpul, sebabnya anak. Ini kan sebab akibat, Pak. Sebab ibu colek-colekan sama bapak, keluar anak. Paham ya? Itu adalah sebab akibat. Anak itu akibat, sebabnya dari ibu bapak. Tapi ada kok orang yang diciptakan oleh Allah SWT nggak punya bapak, nggak punya ibu. Dia lahir siapa? Nabi Adam. Nabi Adam punya bapak nggak? Sebutin bapaknya Nabi Adam siapa? Emaknya? Ada juga orang yang punya bapak tapi nggak punya ibu. Siapa? Hawa. Hawa lahir dari tulang rusuknya Nabi Adam. Cari ibunya Siti Hawa sampai buntu juga nggak ketemu. Yang berkolom juga ketemu itu. Ilmu manusia itu, ilmu tentang manusia. Nggak ketemu. Ada juga punya emak, nggak punya bapak. Siapa namanya? Siti Maryam dengan Nabi Isa. Ibunya Maryam, anaknya Isa. Cuma di komplek ini banyak juga kayak begitu. Kalau Siti Maryam ditinggal itu Maryam ceger, bukan Maryam Sono, namanya itu. Itu namanya jaiz Allah. Jadi itu ya harusnya kan kalau umum ya, kalau umum ada emak, ada bapak, baru ada anak. Ini mah nggak ada emak, nggak ada bapak, tidak ada anak. Ada bapak, nggak ada emak, ada anaknya. Ada emak, nggak ada bapak, ada anak. Itu jaiznya Allah. Contoh lagi, jangan marah. Bapak sholat berjamaah, ngaji, zikir, baca Quran, pergi haji, sedekah. Pas datang kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukin neraka. Ada orang Om Agus namanya, anjing dia saat sholat lupa, ngaji lupa, zikir lupa, sedekah apalagi dia nggak punya buat pancingan. Sama masukin dalam surga. Kan gitu. Terus bapak yang beribadah mau berdoa, kok saya dimasukin neraka? Ya Allah, mana ibadah saya? Kata Allah begini, surga itu milik saya, neraka itu milik saya. Sampai mau saya masukin dalam neraka ya urusan saya. Om Agus yang begitu, saya masukin dalam surga urusan saya, punya saya. Itu namanya hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah itu bisa terjadi tuh, Pak. Yang dosa dimasukin dalam surga ada, yang beribadah dimasukin ke dalam neraka, yang beribadah dimasukin ke dalam neraka ada. Bahasa Sofia Isa punya santri ribuan, punya santri ribuan. Saking keramatnya bersesok, saking hebatnya bersesok, anak-anak santri itu kalau main bola dari lapangan pusat, main di Islam itu. Mereka itu pada
kalau kiainya takaruk, santrinya bisa jago-jago kali-kali. Mbak Meimun coba lihat santrinya pusbaka. Nah kalau santrinya diukur ke saya, ya jauh. Saya nih bisa ditanya santrinya siapa? Kali itu perlu Pak Dulu. Tanya Pak Dulu paling pintar dan itu. Oh itu paling pintar, tanya nggak gitu. Kalau nanti itu berarti gurunya segitu. Ini buat siswa ibadah 220 tahun di ghairi maksiat, tanpa maksiat. Saya itu santrinya top main bola itu dia sampai. Gue bikin lapangannya bagaimana? Mereka pada bingung. Ya Allah itu bersesok hebat banget. Santri aja kayak gitu apalagi kiai. Kata Allah, jangan gumun, jangan heran. Nanti bersesok khalidin fil nari khalidina abada, di dalam neraka selama-lamanya. Ya Allah, ibadah 20 tahun masih di dalam neraka. Kata malaikat, kenapa bikin neraka punya saya? Mau saya masuk ke sebelah saya silakan. Ada orang namanya Bakhram. Kafir 90 tahun. Kafir 90 tahun. Terus ada orang mimpi nih Pak. Ada orang mimpi. Mimpinya bagaimana? Ada kayaknya namanya Abdullah bin Mubarak. Si Abdullah bin Mubarak ini lagi mengaji, mimpi kata Rasulullah salamin ya sama Bakhram. Allah ridho, saya ridho, surga menanti kehadiran. Wah, benar nih itu. Akhirnya datang tuh kepada si Bakhram tadi. Bakhram, kamu dapat salam daripada Rasulullah. Katanya Rasulullah itu sudah nunggu kamu, Allah sudah nunggu kamu, surga ini dimasukin. Wah, kaget dia Pak. Saya benar kan menunggu itu? Iya, syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat syahadat enggak pakai lama, mampus. Mati langsung. Jadi dihitung tuh dia masuk ke dalam Islam, dimasukin dalam surga. Padahal 90 tahun bikin dosa terus. Belum lagi bikin dosa di Epang. 3 tahun tuh. 90 tahun bayangin. Masuk juga dalam surga. Ketika ditanya, ya Rob, kenapa 90 tahun bikin dosa? Begitu kok kamu masukin ke dalam? Bahkan kafir, kata Allah, hak prerogatif saya. Lu mau apa? Jadi kalau saya masukin ke dalam surga, lu mau apa? Kita kan bisa ngomong apa tuh? Itu namanya fikru kulli mungkinin al-tarku. Satu, Allah boleh melakukan, Allah boleh meninggalkan. Itu satu. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 20 tambah 20 40 tambah sifat jaiznya 1, berarti berapa? 41. 41. Sekarang sifat Rasul. Sifat Rasul itu wajibnya 4. Sifat Rasul wajibnya 4. Kalau wajibnya 4, mustahilnya 4. Kenapa? Kebalikan harus sama, nggak boleh 5. Laku bagaimana dari mana kelimanya? Wajibnya cuma 4. Wajibnya 4, mustahilnya 4. 4 sama 4 berapa? 8. Jaiznya 1, namanya a'radul basyariyah. A'radul basyariyah apa itu? Sifat kemanusiaan. Rasulullah kalau capek tidur, Rasulullah kalau lapar makan, Rasulullah kalau haus minum, Rasulullah kawin, kan gitu kan? Rasulullah bercanda, Rasulullah tersenyum, itu sifat-sifat kemanusiaan. Ada Rasulullah marah, kan gitu. Itu namanya sifat-sifat kemanusiaan. Jangan kira Rasulullah itu bukan manusia. Muhammadul Bashar. Nabi Muhammad itu manusia. La al-bashari, tapi dia tidak seperti manusia biasa pada umumnya, karena yuha ilayya, dikasih wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih wahyu, tapi manusia, dasarnya manusia. Maka kita boleh nyontoh. Kalau Nabi Muhammad bukan manusia, misalkan malaikat, nggak bisa nyontoh kita. Orang contohnya malaikat. Sedangkan disuruh nyontoh manusia. Om Agus suruh nyontoh malaikat, bisa apa enggak? Nggak boleh kawin, kira-kira enak kan? Lah malaikat nggak boleh kawin. Menyendiri kan? Lah kalau contohnya Nabi Muhammad kawin, kita nyontoh kan? Kawin. Nabi Muhammad, mohon maaf, istrinya 9, kita kan boleh 4. Nyontoh, enak nggak? Enak. Ayo, yang ngomong enak apa enggak? Yang lain nggak boleh Pak. Kenapa aturan itu? Kalau saya Ustaz boleh. Kalau Ustaz nggak boleh. Dulu pernah ngikutin. Ngikutin kan benar ngomong. Paham ya? Itu a'radul basyariyah. 4 tambah 4 8 tambah 1 berapa? 9 tambah 41 berapa? 50. Itu sifat-sifat itu wajib apa?
Sifat wajibnya bagi Allah wujud, idam, bakom, kholafatul, alam, terus sampai sami'an, qadiran, muridan, aliman, ayat sami'an, basuran, mutakal, 20. Lawannya 20 juga harus apa? Sifat aradul basyari, sifat tarku, fi'lu, kulubikina, otaku harus apa juga? Sifat wajibnya Rasul 4, sidik, amanah, amanah, tabligh. Lawannya 4 juga, harus hafal juga. Nah, kalau sudah 50 hafal, masuk suatu dari tangan. Walaupun maaf deh, tapi jangan melakukan. Wa in zana wa in sarqa, walaupun kita bikin dosa berupa mencuri ataupun berzina, tetap dimasukkan ke surga asal punya iman. Jadi mohon maaf, Pak. Mohon maaf misalkan kayak di kemarin-kemarin itu kan pemimpin. Oh, lebih baik pemimpin kafir tapi anjir goblok itu. Lah, seadil-adilnya orang yang gak punya iman. Sefasik-fasiknya orang yang punya iman kepada Allah tetap masuk surga. Paham nggak tuh, Pak? Jadi beda dong keimanan. Orang iman itu harga mati, NKRI ada harga hidup. Jadi hidup dan jadi dia normal. Jadi kalau urusan iman itu harus. Kalau memang lawannya misalnya kali kan tidak beriman semua, bebas dan bebas. Pilih aja mana yang paling banyak ngasih, pilih. Yang pakai H, yang pakai H. Kalau nggak pakai KH. Paham nggak? Upaya paham aja harus. Kalau misalkan, mohon maaf ya Pak, ini bukan misalkan, ada kontestasi politik misalnya, gubernur atau apa namanya presiden, kalau itu ada kalau di kampung ada lurah gitu. Ada yang beriman sama yang nggak pada beriman. Yang beriman, yang kagak beriman ambil, ngasih duit dan lain sebagainya. Bapak pilih yang mana? Yang beriman. Ya rugi. Kenapa? Beda antara iman dengan tidak beriman itu berbeda. La yastawi, nggak sama. Nah karena ini tidak beriman kepada Allah SWT, bebas. Jadi nggak boleh dipaksa. Harus nomor 1, belum tentu lah. Harus nomor 2, ya ntar dulu. Kalau kita nomor 3, ya ntar. Jangan repot. Jadi jangan karena kayak gitu berantem. Emang Bapak kalau berantem jadi menteri? Ilmu yakin itu. Dengan ilmu kita jadi yakin. Contoh begini, Bapak mau main ke rumah saya motornya NMAX sama Casio. Udah tahu tuh Bapak tuh gitu ya. Pas dilihat di nomor di rumah depan rumah, oh NMAX-nya ada, Casio-nya ada. Dia lihat sendal juga, oh sendalnya sendal lili. Ceknya kalau sendal lili. Habisnya mau pakai kartu nggak ada yang ngasih. Sendal lili aja udah. Kalau ada yang ngasih kartu masih pakai kan? Itu yang ngasih gini. Bapak saya lagi tuh, rumah. Apa namanya? Oh, nomor 41. Nah, itu lili saya pakai lili. Pas dilihat, oh sendal lilinya ada nih Pak Ustaz dan gitu. Berarti itu namanya dalil, petunjuk. Dari dalil itu kita menyimpulkan adanya Ustaz di rumah, lagi nggak pergi, lagi nggak keluar rumah. Begitu juga dengan Allah, karena kita punya ilmu, karena kita punya pengetahuan, dalil, maka kita percaya adanya Allah. Dalil itu akidah 50 itu. Percaya kita adanya Allah, adanya Rasul. Tapi apakah kita sudah bertemu dan berhadapan dengan Allah dan Rasul? Belum. Kita juga kan baru juga. Oh, karena ada sendal, ada motor, itu sebagai petunjuk saya nggak keluar rumah. Nah kalau udah kayak begitu baru ada nomor 3 yang disebut dengan, kalau tadi ainul yakin, kalau ini namanya ainul yakin. Ainul yakin ini imanul iyamin, mengetahui Allah dengan hatinya itu merasa diawasin sama Allah. Kita petugas nih Pak, petugas apa namanya, karyawan Alfamart, ya ini bukan endorse ya, karyawan Alfamart atau Indomaret. Setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita dilihat di CCTV. Pemiliknya ada di mana nggak tahu kita. Kita juga ketika kita lagi ngaji, ketika kita lagi sholat, Allah ada. Maka makom kita seperti orang yang diawasi. Coba tanya Pak Komandan. Ketika ada komandan lewat,
Itu prajurit kopral siap apa enggak? Siap, langsung. Saya pernah kan bareng sama Pak Imam almarhum, lewat sama Pak Imam, bareng Pak Imam lagi pakai baju seragam. Waktu itu masih ada seragam. Ya, saya juga lewat, langsung. Kamu saya dulu itu setiap jalan. Kok ada begini? Baru lihat gitu. Oh, kalau di tengah itu begitu lewat dia kan gitu. Ya, tapi penonton pada saya kan gitu. Komandan di atas komandan, Pak, raja di raja. Masih kayak begitu lagunya. Ada lagi lebih parah baru di pantai. Ini sholat ya Allah, ya Rabbi. Benar enggak? Benar. Berarti Allah bukan komandan kita. Kok masih begitu jika ketemu komandan? Coba lihat tentara saja melihat komandannya begitu. Masa kita ketemu sama Allah SWT begitu? Bajunya dipakai sembarangan sholat. Sembarangan. Maaf ya kan gitu ya, sekarang sembarangan. Soalnya benar. Ada bekas. Masa dilihat Allah kagak ada asarnya, Pak? Ketika dilihatin sama Allah, cengengesan. Dilihatin sama Allah, garuk-garuk. Enggak kan? Harusnya lebih anteng. Kenapa? Allah zat yang mengatur segala kebutuhan makanya kalau ada orang kalau udah sholat Allah udah lupa. Saya punya cerita guru namanya, tapi kok saya nggak tahu beliau pokoknya tahun 86. Beliau biasa kayak Syamsul Malik Kokoto itu termasuk ulama hebat. Beliau itu harus sholat langsung ditarik hatinya kepada Allah SWT. Dia sholat Allah sholat. Makanya banyak-banyak jadi makmum sama dia. Karena dia berdirinya aja 3 tahun. Ini cerita beneran. Ada Syekh Abdul Malik sholat Allah berdiri. Saking asiknya berhadapan-hadapan dengan Allah SWT, dia lupa kalau dia itu sholat udah 3 tahun. Kalau kita kan 2 rakaat. Kalau kita pas bangun, ya pada kemana kami selesai sholat? Ini santri saya ini si Fulan kemana? Abah mau maaf, abah sholat udah 3 tahun. Mana? Bahkan satu waktu pernah beliau 5 tahun, kalau dulu 5 tahun. Beliau mau sholat zuhur kalau di Purwokerto. Saya udah melihat pondoknya, ada pondoknya. Sholat zuhur ke mau antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan qomat itu kalau misalnya ada puji-pujian, selawatan itu kayak enak tuh. Kata Mbak Abdul Malik, puji-pujian, santri puji-pujian. Dia duduk. Cuma sebelum duduk dia ngomong, saya capek, lelah, jangan ganggu kan gitu ya, jangan pegang-pegang. Kalau mau qomat aja duluan nanti saya nyusul. Dia diem, nggak ada yang berani. Ternyata diem antara adzan dan iqamah itu 5 tahun. Pas bangun, ayo komat, yang lain dulu, komat apaan ini? Udah 5 tahun. Itu namanya fana, muraqabah. Karena merasa diintai, merasa dilihat Allah, nyaman, enak. Anak kecil jangan balik. Anak saya Rida lagi belajar, royong position. Ya, itu sudah royong. Rida, rotot sedikit, belajar yang benar, langsung. Ini namanya makhluknya muraqabah tuh anak. Dengerin apa karena lagi diintai sama orang tuanya. Lah bapak diintai sama Allah, merasa nyaman gitu. Biasa-biasanya. Ya, ini namanya hati kacau. Hati kacau karena makom kita belum makom muraqabah. Tadi ilmu yakin, kalau ini ainul yakin. Udah ketemu sama Allah tuh, udah dengar ada tandanya. Kalau tadi ada motor NMAX, ada Vasio, ada sendal miliknya. Ketika kita naik, masuk rumahnya, assalamualaikum. Belum assalamualaikum kita, tapi dengar ada suara. Suara saya tuh di dalam rumah, dehem. Itu bapak yakin, oh ternyata Ustaz ada teman. Itu namanya ainul yakin. Tapi udah ketemu apa belum? Belum. Maka Pak, kalau santri Pak, kalau santri mau bertamu ke rumah kiai, ketika dengar dehemnya, suruh ini Pak, suruh ini. Kenapa? Udah mau menghormati. Kalau kita kan enggak, kiainya, ustaznya, cengengesan aja mas. Ya karena belum muraqabah. Kalau ketemu Allah muraqabah itu merasa diawasi, merasa diintai. Kan merasa diintai.
dilihat sama Allah. Jadi kalau punya sifat atau makom muraqabah, kalau yang kerja misalkan kerjanya jam 7, pulangnya jam 4, nggak akan kurang, nggak akan lebih. Berangkat jam 7 sampai pulang jam 4, nggak bakal korupsi. Kalau dia nakar timbangan, nggak bakal kurang. Itu kan kita memperhatikan imam lagi membaca surat, itu membaca atau melakukan kegiatan apapun. Nah waktu itu hati kita bertanya gitu, ini kok enggak pasti gitu kan? Ada yang nyolek saya waktu selesai sholat, berarti kamu tadi gak cuma haram katanya. Loh kenapa? Loh, kamu tadi komentari imam dalam hatimu gitu. Saya itu bagaimana sebagai manusia supaya kita bisa, siapapun imamnya, bukan imam lagi, itu kita bisa menerima dan kita bisa menyesuaikan walaupun kita tahu ada kekurangan gitu menurut kita gitu, supaya hati kita nggak berkata bagaimana. Kekurangannya dalam bacaannya, Pak. Ya, itu kan yang tadi itu dari rukun di fikih kan. Iya, harus dikerjakan. Harus dikerjakan, dan kalau memang salah ya nggak lewat gitu. Contohnya Fatihah. Nah, contohnya Fatihah gitu. Nah ini bagaimana? Itu Pak Gun, kita sambung lagi. Ada katanya perkembangan fikih. Sekarang ada fikih pluralitas. Nah itu fikih pluralitas. Nah itu saya akan menjelaskan dari Ustaz itu kira-kira apa maksudnya fikih pluralitas. Soalnya ya itu kayak tadi job kerja itu kan wajib dari kantor, tapi kita tinggalkan itu kan maksudnya pluralitas jualan pekerjaan. Jadi Pak, kewajiban penginjauan lahan keimanan itu sebenarnya kalau dia ngaji paham pasti. Ini kan karena nggak ngaji, jadi ketika nggak ngaji disentuh hatinya langsung jos kan gitu. Kita jadi masalah. Contoh begini, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus memahami kerjaan juga itu ibadah. Ketika dibebankan tugas atau kerjaan atau proyek yang harus diselesaikan, kok tidak diselesaikan, maka berdosa secara hukum agama dan juga hukum negara. Dia makan dari negara. Yang kedua, secara agama dia juga berdosa. Kenapa? Karena tidak menjalankan perintah. Itu seperti itu. Contohnya bagaimana? Dalilnya mana? Kan dia ngomong dalil. Dalilnya bagaimana? Rasulullah pernah ngomongin orang bisa bahkan satu riwayat disepak. Nanti disepak. Ditendang gitu Rasulullah. Ceritanya begini Pak. Rasulullah masuk, tuh orang lagi sholat. Rasulullah masuk, orang itu lagi sholat lagi. 3 hari begitu. Diperhatiin sama Rasulullah. Sampai satu waktu ketika Rasulullah habis sholat, dia tanya, kamu sholat terus, puasa terus, di masjid terus, nggak kerja? Semua sudah saya kasih, sudah saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, siapa yang lebih banyak rakaat sholatnya, saya atau kamu? Siapa yang lebih banyak puasanya, saya atau kamu? Siapa yang lebih banyak sedekahnya, saya atau kamu? Siapa orang yang lebih beriman kepada Allah, saya atau kamu? Siapa yang lebih bertakwa antara kamu dengan saya atau kamu? Dia jawab, ya jelas Anda semua. Kalau kamu tahu saya bertakwa, saya paling bertakwa, paling banyak sedekah, paling banyak ngajinya, paling banyak sholatnya, paling banyak puasanya. Saya kalau ngantuk tidur, saya kalau lapar makan, saya kalau minum, kalau haus minum, kalau butuh sama istri saya datangi istri saya. Waktu yang saya kerja nggak di masjid, keluar diusir sama Rasulullah. Dia mau saya diumumkan sama Rasulullah, ngomongnya masih Dina Usman. Kenapa? Karena saya sholat dulu. Lalu bukan kerja, bukan dagang. Begitu masih Dina Usman. Ini berarti menunjukkan pekerjaan itu sama posisinya seperti orang sholat. Bahkan orang yang bekerja di jalan Allah, fisabilillah, jihad itu jihad fisabilillah sama seperti orang dalam kondisi jihad fisabilillah. Jadi kita kerja di rumah nih Pak Wanda jam 7 sampai jam 4 ya ini ya, sampai jam 5, jam 3 jam 4 kan gitu. Maka harus niat, saya niat kerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan juga keluarga saya, pendidikan diri saya, pendidikan keluarga saya. Karena Allah, harus ada karena Allah. Keluar Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dari jam 7 sampai jam 4 ibadah semua. Di dalam kantor itu beribadah. Apalagi sambil ngetik, sambil ngobrol, hatinya ngomong Allah, astagfirullah. Hatinya aja ngomong pahala semua dari jam 7 sampai jam 4. Paling gampang itu bagi orang kerja. Ini Pak Gunadi lagi narik disalin sama orang, astagfirullahaladzim.
nggak apa-apa. Didahului Allah Akbar. Yang setan. Jangan. Karena nanti nggak dapat pahala tuh. Udah bismillah tawakal tuh misalnya setan ngomong. Kalau gue yang keluarnya apa? Nah, antara kita sedunia ini tidak ada orang yang sholatnya khusyuk. Maka terdengar oleh kita dan kita bisa mengomentari, "Duh, imam bacanya pletot nih." Kan gitu. Pletot nih kan gitu, baca Fatihahnya, baca suratnya. Maka dalam posisi itu jamak wajar. Karena memang kita tidak diperintahkan khusyuk. Bahkan kita diperintahkannya nyimak. Imam bacanya imam. Kalau imam salah kita benerin. 2 kali salah benerin, 3 kali salah mufaroqah. Kan gitu. Ini mau imam salah nyumpung, dia benerin aja. Udah imam sama-sama kagak ngerti. Kan gitu. Kan sering tuh kalau saya belajar apa pasti begitu. Salah. Kalau ada saya udah mesti benerin, diemin aja. Lama-lama bingung juga tuh. Akhirnya ruku langsung, ganti surat ruku langsung gitu. Yang kagak ngerti jadi imam. Jadi imam sama jadi makmum harus satu visi. Kalau imam ruku kita ikut ruku, imam salah kita benerin. Kalau nggak dibenerin biarin dulu. Jangan bikin rincu. Ini imam salah nih, kita benerin, kita kebetulan suratnya paham. Dibenerin 1, dibenerin 2, tapi kita nggak bener-bener gitu. Udah dibenerin. Takut imamnya hatinya ragu-ragu kan gitu ya. Itu nggak bener. Nah, kalau pada kasusnya komandan mengomentari imam, misalkan imamnya baca Fatihahnya nggak benar, nggak sesuai dengan kita, karena kita belajar nih baca Quran dan lain sebagainya, ternyata kok imamnya baca Fatihahnya agak beres, nggak benar, maka wajib mufaroqah. Wajib mufaroqah apa? Memisahkan diri dari barisan imam. Tapi jangan sampai jangan sampai keluar barisan. Udah kita niat sholat mufaroqah. Kita sholat berarti hitungnya sendiri. Kan gitu. Kenapa demikian? Biar tidak terjadi perpecahan gitu ya. Maka boleh mufaroqah tapi jangan terang-terangan. Sallallahu alaihi wasallam.